Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang untuk pengenalan SIPDRI pada modul penatausahaan. Baiklah, untuk penatausahaan ini kita masuk pada layanan khususnya informasi keuangan daerah. Ini untuk SIPDRI ini terbagi atas 3, yaitu perencanaan anggaran daerah, penatausahaan daerah, dan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Nah, sini kita akan fokus di 2 modul ini, yaitu modul penatausahaan keuangan dan modul akuntansi dan pelaporan. Jadi kita masuk melalui modul penatausahaan keuangan daerah. Nah, login ini kita menggunakan akun BPKD untuk dapat melihat proses keseluruhan di tingkat OPD itu sendiri. Nah, sini kita akan masuk di menu atau dashboard dari penatausahaan keuangan. Di sini ada beberapa yang saya fokuskan atau saya jelaskan tentang proses dari penatausahaan keuangan. Untuk penatausahaan keuangan terbagi atas 3. Yang pertama yaitu pengeluaran atau biasa disebut untuk belanja, penerimaan untuk pendapatan, dan pembiayaan. Sekarang kita akan masuk di pengeluaran atau mekanisme penatausahaan untuk belanja. Nah, di sini untuk belanja terbagi atas beberapa siklus atau proses dari pengeluaran belanja itu sendiri. Yang pertama yaitu berkaitan dengan proses UP. Yang kedua yaitu terkait dengan proses GU. Yang ketiga yaitu terkait dengan proses TU. Dan yang keempat terkait dengan proses LS. Nah, di sini dashboard untuk BUD dapat melihat proses-proses yang dilakukan di OPD. Baik dari proses SPP-nya, SPM-nya sampai dengan proses pencairan yaitu proses SP2D. Baiklah, untuk menjelaskan proses-proses ini saya mulai dari proses UP itu sendiri. Nah, untuk proses UP kita lihat di sini. Yaitu siklusnya dimulai dari besaran UP uang tunai, dan selanjutnya untuk pembuatan SPP menggunakan akun dari bendahara pengeluaran, dan selanjutnya akan diverifikasi oleh PPK SKPD dengan menggunakan akun PPK SKPD. Selanjutnya PPK SKPD mengenerate SPM atau membuat SPM dengan surat pernyataan. Selanjutnya setelah dibuat, berpindahlah atau ke menu persetujuan atau generate SPTJM SPM oleh PA. Nah, di sini di PA setelah disetujui atau SPTJM SPM, maka berpindah ke menu kuasa BUD, di mana melakukan verifikasi dari SPM yang diajukan oleh OPD. Nah, di sini setelah dia melakukan verifikasi, kuasa BUD melakukan pembuatan SP2D. Nah, di tahap ini setelah pembuatan SP2D dilakukan verifikasi oleh BUD untuk SP2D yang dibuat oleh kuasa BUD dengan menggunakan akun dari BUD itu sendiri. Selanjutnya setelah verifikasi akan masuk proses pencairan SP2D. Nah, di sini akan muncul historis pajak atau potongan-potongan SP2D yang ada pajaknya.
Setelah itu dibuatkan laporan pembuatan BKU. Nah, di sini adalah akhir dari proses pencairan dengan menggunakan UP. Nah, selanjutnya untuk GU adalah kesinambungan dari proses UP itu sendiri, yaitu uang persediaan yang telah cair di bendahara selanjutnya digunakan oleh OPD. Uangnya itu nantinya digantikan dengan menggunakan proses pencairan, yaitu menggunakan proses ganti uang. Untuk siklusnya kita lihat di sini. Untuk proses ganti uang, setelah adanya uang di kas bendahara pengeluaran, kemudian dilakukan pembiayaan atau pembayaran oleh bendahara, selanjutnya dibuatlah SPJ itu sendiri. Nah, di sini SPJ dilakukan pengesahan, kemudian dari LPJ itu dibuatkanlah SPP oleh bendahara pengeluaran. Selanjutnya dilakukan verifikasi pada akun PPK SKPD. Nah, selanjutnya untuk membuat SPM dilakukan generate SPM dengan surat pernyataan. Nah, di sini setelah dibuat oleh PPK SKPD dilanjutkan ke generate oleh PA, pengguna anggaran. Nah, di sini setelah selesai dari proses pembuatan verifikasi sampai dengan persetujuan, maka berpindah ke kuasa BUD, di mana SPM tersebut akan diverifikasi oleh kuasa BUD. Selanjutnya dilakukan pembuatan SP2D, di mana SP2D tersebut akan diverifikasi oleh BUD dengan menggunakan akun BUD itu sendiri. Selanjutnya setelah dilakukan verifikasi, kuasa BUD melakukan pencairan. Selanjutnya pencairan dengan dokumen itu akan dibuat historis untuk transaksi pajak, untuk transaksi-transaksi yang ada potongan pajaknya. Selanjutnya akan dibuatkan BKU, buku kas umum daerah, oleh BUD. Nah, untuk TU siklusnya hampir sama dengan siklus yang dilakukan oleh bendahara pada proses GU. Selanjutnya kita akan masuk pada siklus LS. Nah, untuk siklus LS ini atau siklus untuk LS barang dan jasa, ini kita melihat input data oleh rekanan, yaitu misalnya data data gaji pegawai atau data pegawai. Input di sini, selanjutnya dibuatkan pembuatan SPP. Itu inputannya di akun bendahara pengeluaran. Selanjutnya dibuatkan akun SPP. Itu. Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh PPK SKPD atau unit SKPD. Selanjutnya untuk prosesnya sama dengan yang dilakukan pada UP maupun GU. Nah, untuk proses ini setelah SPP ada SPM. Nah, di sini ada menu verifikasi. Ini untuk memantau SPP-SPP yang telah dibuat oleh OPD yang belum diverifikasi. Begitu juga yang sudah diverifikasi.
Di sini dapat dilihat mana-mana atau jumlah dari SPP yang telah dibuat. Selanjutnya begitu juga SPM. Di sini ada pembuatan SPM. Ini dilakukan oleh PPK SKPD. Selanjutnya untuk SP2D adalah yang dilakukan oleh BUD maupun verifikasi oleh kuasa BUD. Nah, setelah itu akan berpindah kasnya dari kas umum daerah ke kas bendahara pengeluaran. Nah, selanjutnya untuk penatausahaan penerimaan atau pendapatan. Nah, di sini ada dua, ada STBP, ada juga berkaitan dengan STS, surat tanda bukti penerimaan. Nah, ini merupakan surat atau bukti transaksi dari bendahara untuk pihak ketiga. Selanjutnya diinput di menu entry yang verifikasi dan validasinya berada pada OPD itu sendiri. Selanjutnya untuk STS-nya ini adalah validasi yang berada pada PPKD. Selanjutnya untuk menu akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan menu akuntansi atau akuntansi dan laporan. Nah, untuk menu akuntansi dan laporan yaitu berkaitan dengan menu dari penatausahaan maupun menu dari anggaran. Di sini pada setiap ada perubahan, baik perubahan anggaran, pergeseran, itu dilakukan proses posting jurnal. Di sini posting jurnal baik anggaran, pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Nah, ini dilakukan oleh OPD. Masing-masing OPD melakukan proses ini agar dalam laporan realisasi terbaca atau terupdate anggaran-anggaran yang sudah dilakukan pergeseran atau perubahan. Selanjutnya untuk pendapatan, ini terkait dengan pendapatan yang mempunyai kaitan dengan pendapatan penatausahaan. Jadi setelah dilakukan penatausahaan pendapatan akan muncul di menu pendapatan ini. Postingnya dilakukan terhadap OPD-OPD yang memiliki pendapatan. Misalnya OPD Rumah Sakit Wakai atau OPD Dinkes. Itu adalah OPD yang memiliki target pendapatan. Selanjutnya untuk proses posting pada belanja. Ini ada kaitannya dengan penatausahaan pengeluaran. Yang tadi kita jelaskan, setelah dilakukan proses SP2D, nah itu akan terbaca di menu belanja di SIPD, Aklap atau akuntansi dan pelaporan. Begitu juga pembiayaan. Dia akan masuk pada menu pembiayaan. Selanjutnya untuk laporan-laporan yang terkait dengan laporan anggaran maupun penutusan belanja dan pembiayaan itu akan disajikan pada laporan realisasi anggaran.
Di sini kita dapat melihat laporan realisasi baik dari sisi anggarannya maupun dari sisi realisasi belanjanya. Nah, di sini kita bisa melihat dari segi OPD-nya, per kegiatan, program itu dapat disajikan melalui laporan keuangan. Di sini kita melihat bisa kita sajikan LRA dalam bentuk perurusan, per fungsi maupun per program kegiatan. Adapun laporan-laporan lain disajikan dalam laporan keuangan SIPD ini mungkin ada 6 laporan, yaitu laporan neraca. Di sini kita menggambarkan tentang aset, kewajiban maupun ekuitas. Selanjutnya untuk LRA yang disebutkan tadi terkait dengan anggaran, pendapatan, dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Begitu juga laporan LO. Di sini disajikan tentang pendapatan LO dan beban. Begitu juga untuk laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini kita menghitung bagaimana ekuitas awal ditambah dengan surplus defisit dari LO itu sendiri. Nah, sampai mendapatkan laporan akhir ekuitas. Itu yang kita akan sajikan di neraca. Selanjutnya untuk laporan arus kas. Ini menyajikan laporan proses arus kas dari Pemda itu sendiri, yaitu pergerakan uang dari penerimaan yang didapatkan dari pendapatan, begitu juga untuk belanja yang disajikan, sehingga kedua pendapatan belanja saldo kita hitung, kita akan dapatkan berapa nilai kas akhir dari proses operasi di pemerintah daerah. Selanjutnya untuk perubahan sal, ini gambaran dari perubahan silpa yang disajikan di LRA. Ini digambarkan secara singkat di laporan perubahan sal. Nah, untuk kronologis di sini menggambarkan bagaimana proses dalam 6 bulan berjalan. Misalnya laporan semesteran. Ini dilakukan disajikan di kronologis. Selanjutnya untuk integrasi data, ini ada integrasi dari SIPD ke SIKD, yaitu Sistem Informasi Keuangan Daerah yang ada di Kementerian Keuangan. Mungkin demikian penjelasan saya terkait dengan SIPD penetausahaan sampai dengan SIPD akuntansi dan laporan. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.